mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada istilah ketinggalan kalau buat Maulid. Biar kata Maulidnya udah sebulan lewat, tapi semangat Maulid masih begitu luar biasa, berkobar-kobar di dalam jiwa para pecinta Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kenapa harus diadakan Maulid? Karena kita sifatnya manusia pelupa. Diingetin aja masih sering lupa, betul apa kagak? Apalagi gak diingetin. Diadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad biar kita makin ingat sama Nabi kita Muhammad. Biar ingat bagaimana kehidupannya Nabi Muhammad, bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad, sejarahnya Nabi Muhammad, kisahnya Nabi Muhammad, budi pekertinya Nabi Muhammad, keluarganya Nabi Muhammad, bagaimana Nabi Muhammad bermasyarakat, bagaimana kemuliaan Nabi Muhammad, bagaimana kekuatannya Nabi Muhammad, bagaimana bijaksananya Nabi Muhammad, bagaimana romantisnya Nabi Muhammad, bagaimana kasih sayangnya Nabi Muhammad, bagaimana rahmatnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad udah mulia dari sebelum beliau dilahirkan. Saking mulianya beliau, dari beliau masih berada dalam perut ibunya, sama sekali nggak pernah nyusahin ibunya. Nabi Muhammad nggak pernah nyusahin Sayyidah Aminah sebagai sang ibu. Hamlan khafifan, la tajidu lahu thiqala, wa la tashku minhu alaman, wa la ilala. Nabi Muhammad saat berada di dalam perutnya Sayyidah Aminah, ibunya Nabi Muhammad tercinta, itu ibunya Sayyidah Aminah nggak ngerasain keluh kesah, nggak ngerasain sakit, kagak ngerasain berat, nggak ada ditemukan keluhan-keluhan. Kita lihat ibu kita, istri kita, saudari kita perempuan, bagaimana keadaannya saat hamil. Model-model, macem-macem sakitnya, macem-macem pengennya, macem-macem ngidamnya, betul apa kagak? Apalagi udah 8 bulan, 9 bulan. Kita ngeliat emak-emak kita, perempuan-perempuan yang pada hamil 18-19 bulan tuh jalan ngap banget. Kita melaki lagi ngerasain. Kalau ngerasain, nih jeruk 2 kilo kita ikat di perut kita, atau kelapa 2 batok kita ikat. Bagaimana rasanya? Tuh tidur tuh ngap, entar madep kiri, entar muring ke kanan, telentang. Udah 18-19 bulan gak boleh, bisa kesakit pinggang, tengkurap, serem lagi. Demikian baik. Luar biasa, tapi itu semua nggak berlaku untuk Sayyidah Aminah, ibunda suci Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sekian bulan berada di dalam perut. Nabi Muhammad nggak bikin susah ibunya. Bawaannya fit, makin sehat, makin bugar saat beliau berada di dalam kandungan Sayyidah Aminah Sallallahu alaihi wasallam. Bahkan nggak ada istilah ngidam-ngidam kayak mama sekarang. Perempuan kita kalau lagi ngidam macem-macem maunya. Padahal kadang-kadang memang kebanyakan mau cuman bawa anak. Tiba-tiba tengah malam pengen dibeliin mangga muda, tiba-tiba pengen dibeliin rujak bebek, pengen dibeliin rujak serut, tiba-tiba pengen megang pala botak. Aneh-aneh kadang-kadang keinginannya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus belum lagi enak-enaknya, mual-mualnya, pusing-pusingnya, maaf nih. Kita ini belum lahir aja udah bikin enak ibu kita. Kita belum lahir, ibu kita udah uwe-uwe, mual-mual, gara-gara kita udah cukup ya. Bikin mual, bikin enak, bikin susah ibumu saat kamu berada di dalam kandungannya. Jangan bikin susah, jangan bikin enak, jangan bikin mual lagi saat kita udah dilahirkan. Mudah-mudahan ibu kita, orang tua kita yang masih pada ada, biar Allah Ta'ala kasih panjang umur. Allah bahagiain hidup dunia sampai dengan akhirat. Yang mudah-mudahan yang sudah tiada orang tuanya, Allah jadikan kuburnya rawdah min riyadil jannah, diangkat setinggi-tinggi derajatnya, ampunkan segala dosa-dosa kesalahannya, dan Allah terima segala amal ibadahnya. Amin ya rabbal. Luar biasa perjuangan seorang wanita, perjuangan seorang ibu. Tapi itu semua nggak berlaku untuk Sayyidah Aminah saat mengandung Nabi Muhammad. Hamlan khafifan, la tajidu lahu thiqala, wa la tashku minhu alaman wa la ilala. Nggak ada keluhannya sama sekali, nggak ada berat-beratnya, ringan banget. Sampai-sampai tahu nggak? Udah mau masuk bulannya nih, udah mau datang waktunya lahiran, sampai
sampai sang bidan bertemu dengan Sayyidah Aminah. Saat itu yang bernama Sayyidah Ummu Syafa. Siapa namanya? Ummu Syafa. Ketemu sama Sayyidah Aminah, melihat keadaannya, ngabarin Sayyidah Aminah, bentar lagi kamu mau lahiran. Sebab orang kalau mau lahiran tuh kan kelihatan bentuk fisiknya. Ibu-ibu apalagi bidan, mereka pada tahu dah tuh, ciri-cirinya kelihatan. Bentar lagi mau lahiran, ada keluhan nggak? Ada mules nggak? Ada sakit perut gitu? Nggak ada. Saya nggak ada ngerasain mules, saya nggak ada ngerasain sakit perut, saya nggak ada ngerasain pusing, nggak ada sakit, nggak ada keluhan sama sekali. Bahkan keadaan saya lebih fit, lebih sehat afiat saat saya hamil daripada sebelumnya. Sallallahu Muhammad. Mulia banget, indah banget, Masya Allah, keren banget kisahnya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ibunya bingung, Ummu Syafa juga bingung, sebab ini baru tumben model nemu kayak begini nih, baru tumben nemu kayak begini. Ada kata Ummu Syafa, bagaimana? Udah siap-siap, bentar lagi kamu mau lahiran, bentar lagi kamu mau lahiran, wahai Sayyidah Aminah. Akhirnya betul saja yang diprediksi oleh sang bidan, lahirlah Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saya kisahkan secara lengkap, nggak bakal cukup ini waktu, karena begitu istimewa dan begitu spesial itu malam hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad lahir begitu mudah, begitu gampangnya. Ibu-ibu kita saat melahirkan luar biasa perjuangannya. Kadang-kadang ia menaruhkan nyawanya. Yang penting anaknya lahir dalam keadaan selamat. Harus melewati fase-fase yang luar biasa menegangkan. Pembukaan 1, pembukaan 2, 3, sampai 10, atau nungguin pecah ketuban, darah banyak banget keluar. Allah, makanya biar pada sayang sama ibunya, biar pada hormat sama ibunya, girangin ibunya. Kadang-kadang tuh ibu kita rela nahan lapar, takut minta duit sama anaknya saat anaknya udah kerja, karena takut ngurangin rezekinya. Ya Allah, luar biasa. Saking cinta ibu sama kita tuh kayak begitu. Biar pada cinta juga, sayang juga, kasihan juga sama istrinya. Jangan tuh istri ada cerewet sedikit, ngedumel sedikit, main tempelin aja. Tuh anak manusia apa anak jin? Anak manusia, bukan anak jin kan? Istri kita manusia, apa beda dari sorga? Manusia, apa malaikat? Manusia. Modelnya begitu sama kayak kita, matanya 2, hidungnya 1, lubangnya 2, kecuali dibalik, matanya 1, hidungnya 2, lubangnya 1. Wah, sama model sama kayak kita, manusia. Bentar benar, bentar salah. Kita bukan malaikat yang benar mulu, kagak ada salahnya. Juga kita bukan setan yang salah mulu, kagak ada benernya. Jadi saat kita ketemu sama orang, ketemu sama saudara, ketemu sama tetangga yang rada-rada ngeselin, rada-rada ngejengkelin, rada-rada ngedongkolin, apanya gitu? Bikin kita sewot, bikin kita darah tinggi, ngegedekin. Wah, tuh dari hati banget ya keluarinnya. Ya, kita lihat, kita buka mata kita. Oh iya, ente manusia, saya sangka setan. Kita lihat istri kita lihat yang istri lihat suaminya. Oh iya, saya sangka bidadari surga. Begitu model kurang lebih ada salah itu. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhasil pada saat itu malam lahirnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu Ummu Syafa cerita. Ini cerita kayak begini, Ummu Syafa ini ba'dal bi'tah, setelah sekian tahun, sekian lama, akhirnya diceritakan, diungkapkan setelah beliau Nabi SAW diutus menjadi Nabi dan Rasul. Ummu Syafa bilang apa? Fa'adha'alahu ma bainal masyriq wal maghrib hatta nadhartu ila ba'di kusurirun. Saat malam lahirnya Rasulullah, aku lihat cahaya yang terang luar biasa menyinari langit bumi, menyinari barat dan timur, sampai mataku dapat melihat sebagian daripada istana yang ada di negeri Rum. Sampai-sampai itu cahaya Nurul Mustafa berhasil menghancurkan berhala-berhala yang ada di sekeliling Ka'bah yang begitu kokoh, berat, luar biasa. Saat malam lahir Nabi Muhammad, itu berhala runtuh, hancur, bahkan dalam keadaan terbolak-balik. Kemuliaan saat lahirnya Nabi Muhammad.
Bahkan cahaya tersebut berhasil memadamkan api persembahannya orang Persia, orang Majusi yang menyembah api, orang-orang musyrik yang sekian lama kagak pernah padam. Saat itu malam lahir Rasulullah, padam sepadam-padamnya. Shallu ala Muhammad. Dan baginda Nabi Muhammad saat itu lahir wahina ma baraza sallallahu alaihi wasallam min batni ummihi baraza rafi'an tarfahu ila sama mu'minan bidzalika raf'i ila anna lahu syarafan ala madruhu wa sama. Saat itu Nabi keluar dari perut ibunya, Nabi Muhammad dalam keadaan sujud, kemudian tangan dan pandangan mengarah ke langit, seakan-akan ingin mengabarkan pesan dari Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan makhdunan, makhrulan, maktu as-surra. Saat itu Sayyidah Aminah nanya sama Ummu Syafa, Ummu Syafa, bagaimana? Anak aku laki-laki apa perempuan? Masya Allah, Aminah, selamat, anak kamu laki-laki. Laki-laki? Iya laki-laki. Udah disunat, udah dihitan. Ganteng nggak? Cakep nggak? Bukan cakep lagi. Udah pakai celah mata, udah pakai sifat, tali pusarnya udah keputus. Shallallahu alaihi Muhammad. Kita kan lihat bayi kita saat lahir bagaimana, darah banyak banget keluar. Tuh tali pusar kita tungguin dulu beberapa waktu, beberapa hari baru kering, baru pupuk pusar. Betul apa kagak? Nabi Muhammad saat lahir udah indah, udah cakep, udah istimewa. Maka pantaslah seorang Ibn Auf, Abdurrahman bin Auf, berhasil menjadi golongan Asyraf Mubasyirin bil Jannah. 10 orang yang paling pertama masuk surga karena dia termasuk golongan yang paling pertama masuk ke dalam agama Islam. 10 orang. Berkat sang ibu Ummu Syafa menjadi saksi mata kemuliaan membantu lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Ibn Auf saat dia masuk Islam dia bilang apa? Ma in ra'aitu wa la sami'tu bimithli kullihi kamithli Muhammadin. Belum pernah kulihat, belum pernah kudengar manusia yang begitu indah seumpama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saat malam lahir Rasulullah, wa ma min hamilin hamalat fi dzalikal am illa atat fi hamliha bigulam min barakati wa sa'adati hadzal imam. Semua emak-emak yang brojol, itu bahasa sini tuh, yang lahir berbarengan dengan lahirnya Sayyidah Aminah ngelahirin Rasulullah, lahirnya anak laki-laki luar biasa, indah banget, cakep banget Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini malam kita memperingati Maulid Nabi Muhammad, ungkapan cinta kita sama Rasulullah, ekspresi kegembiraan kita dengan hadirnya Nabi Muhammad. Ekspresi cinta nggak bisa dibahas dengan dalil selagi tidak melanggar syariat, selagi tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, maka sah-sah saja dan baik-baik saja untuk dilakukan di mana saja. Mereka para sahabat Nabi Muhammad begitu luar biasa mengekspresikan cinta mereka kepada Nabi Muhammad. Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, siapa beliau? Sahabat Nabi Muhammad, juga sekaligus sepupu Nabi Muhammad, kakak daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhuma wa ardahuma. Beliau Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib masuk ke dalam agama Islam saat masih di awal, saat itu keadaan masih sedikit susah, sampai Nabi menyuruhnya dan istrinya untuk hijrah ke Habasyah yang berada di Afrika. Sekian tahun, sekian lama kagak jumpa Nabi, kagak ketemu Nabi, rindu kangen luar biasa. Sampai Nabi hijrah ke Madinah di tahun ke-6 atau tahun ke-7 setelah hijrahnya Nabi, terjadi yang namanya Fathul Khaybar. Kaum muslimin menang di peperangan Khaybar, dan dikabarkan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mendengar kaum muslimin menang di Fathul Khaybar, menang di perang Khaybar, girangnya bukan main, senang banget. Dan juga dikabarkan saat itu kaum muslimin berhasil mendapatkan harta rampasan perang yang begitu banyak. Senang banget Nabi Muhammad, girang banget Nabi Muhammad. Tapi ada yang membuat Nabi Muhammad lebih senang, lebih girang dari itu semua. Saat habis dikabarin, tak lama kemudian Nabi melihat dari kejauhan ada sosok Ja'far bin Abi Thalib, sosok sahabat yang sangat dicintainya, sosok sepupu yang sangat dekat dengannya. Sekian lama tidak berjumpa dengannya, saat itu bertemu dengan Sayyidina Ja'far, Nabi girangnya bukan main. Kayak kita dikabarin nih, atau kita nggak dikabarin, anak kita yang lagi mondok udah 4 tahun, udah 5 tahun, udah 7 tahun,
tiba-tiba lagi udah misalnya mau ke Hadramut yang saat lagi liburan kagak pernah ditengokin 4 tahun 5 tahun lama nih, tiba-tiba tuh anak bikin surprise buat orang tuanya, dia pulang kagak ngabarin. Tiba-tiba tuh anak ada di depan mata kita ngelihat bagaimana? Seneng banget, saking senengnya bengong sendirian, betul apa kagak? Girang banget, tuh Nabi Muhammad girang banget, seneng banget saat didatangi oleh Ja'far bin Abi Thalib, sampai Sayyidina Ja'far berhasil membuat Nabi Muhammad berlari-lari kecil untuk menghampirinya. Girang banget Nabi Muhammad, sampai di hadapannya dipeluk begitu erat Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Kita nggak bisa bayangin begitu luar biasa beruntungnya Ja'far, girangnya Ja'far saat itu. Tapi ada yang membuat hati Ja'far lebih berbunga dari itu. Apa? Nabi bilang setelahnya, "Qudumu Ja'far ahabbu min fatil Khaybar." Kedatangan Ja'far lebih aku cintai, lebih membuat aku bahagia, lebih aku sukai daripada aku mendengar kaum muslimin menang di Fathul Khaybar. Shallallahu alaihi Muhammad. Ja'far bin Abi Thalib ngedengar ungkapan Rasulullah karena senang dengan keberadaannya, kedatangannya, itu Ja'far saking senang dan girangnya sampai loncat-loncat di depan Nabi besar Muhammad, sampai nari-nari joget-joget di depan Nabi besar Muhammad. Bagus saat itu nggak ada sekelompok orang yang ngata-ngatain bid'ah Ja'far. Bagus saat itu nggak ada sekelompok orang yang bilang Ja'far nggak pantas, kurang ajar di depan Nabi Muhammad joget-joget kayak begitu. Padahal itu bukan ekspresi kurang ajar, itu ekspresi cinta mereka yang sofi, yang murni dari lubuk hati mereka, begitu cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus tahu nggak? Saking cintai Ja'far bin Abi Thalib sama Nabi Muhammad, baru aja ketemu terjadi perang selanjutnya yang namanya Ghazwatul Mu'tah. Ini bulan-bulan riwayat daripada Ghazwatul Mu'tah. Terjadinya daripada perang Mu'tah yang berada di Jordan. Saat itu Nabi menunjuk 3 pemimpin untuk mengibarkan daripada panjinya Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi tunjuk 3 pemimpin. Yang pertama Nabi tunjuk Zaid bin Harithah. Siapa Zaid bin Harithah? Sayyidina Zaid bin Harithah adalah sahabat yang sangat dekat sama Nabi, seakan-akan dia udah kayak anak angkat Nabi Muhammad. Dulu Zaid bin Harithah seorang budak, kemudian diangkat anak sama Nabi Muhammad. Jadi anak angkatnya Nabi Muhammad. Sampai suatu hari dikisahkan sama Sayyidah Khadijah, istri Nabi Muhammad yang sangat dicinta, lagi berdua Nabi Muhammad sama Sayyidah Khadijah, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Nabi bergegas begitu cepat menghampiri pintu tersebut. Seakan-akan kata Sayyidah Khadijah, Nabi tahu betul siapa yang di balik pintu tersebut. Betul aja, setelah dibuka ternyata didapati adalah Zaid bin Harithah. Sallallahu alaihi Muhammad. Terus Nabi semin, kalau ada apa-apa sama Zaid, kepemimpinan diambil alih oleh Ja'far bin Abi Thalib. Ada apa-apa sama Ja'far diambil alih oleh Abdullah bin Rawaha. Ada apa-apa sama Abdullah bin Rawaha, kaum muslimin yang saat itu menentukan siapa yang jadi pemimpin. Ini kode dari Rasulullah. Rasulullah kalau udah ngomong pasti bakal terjadi. Pasti tiga-tiga ini bakal tumbang menjadi syuhada. Tapi mereka nggak mundur. Ja'far yang udah lama kagak ketemu sama Rasulullah, baru ketemu disuruh jadi pemimpin, yang udah dikodekin dia juga bakal meninggal. Ja'far gak mundur. Kalau mau tawar-tawaran kan bisa, tapi saat itu mereka para sahabat, apa kata Nabi Muhammad, mereka nurut, mereka mangut, mereka ngikutin apa kata gurunya, mereka nurutin apa kata panutannya. Begitulah hal mereka para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, akhirnya terjadi yang namanya perang Mu'tah. Saat itu tahu gak, kaum muslimin jumlahnya cuma 3.000 orang lawan 24.000. Dimaksimalkan lagi oleh kaum Romawi, namanya pasukan sampai lengkap jadi 100.000. Saat itu keadaan kaum muslimin itu kayak gula yang lagi dikerubutin sama semut. Allah, Sallallahu Muhammad. Tapi tidak membuat mereka mundur. Para sahabat Nabi Muhammad, mereka orang-orang yang gak cengeng, mereka orang-orang yang berani, orang-orang yang murni, bukan cari muka di depan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, akhirnya tuh kepemimpinan kan diambil pertama sama Zaid bin Harithah. Kemana Zaid pergi, pasti di sampingnya ada Ja'far, dipepet habis sama Ja'far. Akhirnya singkat cerita, Zaid bin Harithah tumbang menjadi syuhada.
belum bendera la ilaha illallah jatuh ke tanah, diambil begitu cepat oleh Ja'far bin Abi Thalib dengan tangan kanannya, dipindahin pedang di tangan kiri. Kenapa Ja'far? Kau pindahkan pedang di tangan kirimu, sedangkan bendera di tangan kananmu? Karena ini bendera adalah amanat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu hal mereka para sahabat, apa yang dari Nabi dijaga betul sama mereka. Singkat cerita, akhirnya Ja'far mengambil alih kepemimpinan. Tak lama kemudian musuh berhasil menebas tangan kanan Ja'far. Dipindahkan itu bendera di tangan kiri, dilempar pedang yang ada di tangan kiri sampai musuh menusuk daripada kendaraan Ja'far, kuda atau ontaknya, sampai Ja'far gak enak hati, kemudian ditinggalkan itu kendaraannya, tunggangannya, dilanjutkan perang dengan tangan satu dan dua kakinya sampai musuh berhasil menebas kaki yang sebelahnya, namun tak membuat Ja'far mundur, melanjutkan peperangan seadanya dengan tangan satu dan kaki satu sampai musuh berhasil menebas daripada tangan kiri Ja'far. Itu pedang dihimpit dengan kulit yang masih tersisa di dekat ketiaknya Ja'far sampai akhirnya Ja'far tumbang menjadi syuhada. Saat itu Nabi Muhammad tak ikut peperangan secara zahir, tapi secara batin Nabi ikutin. Nabi kabarkan kepada para sahabat yang enggak ikut perang, sebagian sahabat di kota Madinah ngumpul sama Nabi Muhammad ngabarin Zaid telah tumbang menjadi syuhada, kemudian Ja'far bin Abi Thalib. Dan saat itu Nabi menjawab salam, membuat para sahabat pada heran, pada bingung, ngucapin salam buat siapa. Akhirnya Nabi cerita. Apa yang Nabi ceritakan? Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib saat dia tumbang menjadi syuhada, sebelum ruhnya dibawa sama malaikat, diberi keinginan, ditanyakan sesuatu, apakah ada keinginanmu sebelum dibawa ruhmu? Akhirnya Ja'far minta apa? Sebelum ruhnya dibawa, untuk dimampirin ke kota Madinah untuk mengucapkan salam terakhirnya kepada baginda Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dibawa ruhnya yang suci ke kota Madinah, diganti kedua tangannya yang putus dengan sayap malaikatnya Allah Subhanahu Wa Taala, maka dapat julukan Sayyidina Ja'far At-Tayyar. Sayyidina Ja'far yang tangannya buntung diganti dengan dua sayap malaikatnya Allah Subhanahu Wa Taala, terbang ruhnya yang mulia yang suci bersama para malaikatnya Allah Subhanahu Wa Taala menuju kota Madinah untuk mengucapkan salam terakhirnya kepada baginda Maulana Muhammad di hadapan Rasulullah. Sayyidina Ja'far mengucapkan salam untuk terakhir kalinya kepada Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam ya Ja'far. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam ya Ja'far. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam ya Ja'far warahmatullahi wabarakatuh. Wahakadha hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ekspresi cinta mereka para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai titik darah penghabisan, sampai ruh pun terbang, mereka tetap mengungkapkan kecintaan mereka yang murni dan suci kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ini malam kita peringati Maulid Nabi Muhammad, tambah cinta kita sama Nabi Muhammad, tambah ridho kita sama Nabi Muhammad, semangat menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, semangat menghidupkan akhlaknya Nabi Muhammad, semangat untuk menghidupkan apa-apa yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Sholat berjamaah di masjid, di musola, cinta kepada orang tua, cinta kepada orang-orang soleh, cinta kepada para alim ulama, hadir ke majelis ilmu, hadir ke taman sorga, menutup auratnya, menjaga pandangannya, menjaga lisannya, menjaga pendengarannya, anggota tubuh seluruhnya dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala menuju ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah lindungi kita, keluarga kita, anak-anak kita, harta kita, dunia akhirat kita. Mudah-mudahan dibimbing dan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri rezeki kita yang halal, yang barokah, yang banyak, yang tidak ada siksa setelahnya. Ya mahaulal ahwal, haul ahwalana wal muslimin ila asal hal wa ya mubalibal qulub wa absar thabit qulubana ala dinik wa ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan berkat hadir peringatan Maulid Nabi Muhammad
cepat-cepat kita sama keluarga bisa ziarah ke makam Nabi Muhammad. Amin. Ke Madinah dan ke Mekah untuk ziarah ke makam Nabi Muhammad dan melaksanakan haji dan umrah. Allahumma rzuqna ziyaratahu fi kulli sana. Ya Allah, mudah-mudahan yang hadir semua orang tuanya, orang-orang yang dicintainya dapat ziarah ke makam Nabi Muhammad setiap tahunnya. Ya Allah, jangan lihat rekeningnya, jangan lihat duitnya, jangan lihat kerjaannya, jangan lihat dagangannya, jangan lihat profesi. Engkau yang maha dermawan, Engkau yang maha kaya, beri kami rezeki yang halal, yang barakah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ja'al akhir kalamina minad dunya inda intihai ajalina qaula la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma kama ahyaytana 'alaiha fa amitna 'alaiha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil